Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Salam. Hari ini saya mau wawancarai Abi sebentar, boleh? Boleh. Pertanyaan pertamaan saya adalah, apakah arti nama Abi Anggana Mahendra? Arti namanya adalah anak pertama yang pertama atau pemimpin dalam bahasa Sunda. Ya, jadi memimpin suatu kelompok, itu artinya lah, lebih kurang. Yang kedua, bagaimanakah pekerjaan Abi sebagai IT manager dan sebagai pengajar Al-Quran? Pekerjaan sebagai IT manager bertanggung jawab untuk kestabilan atau kondisi sistem operasi yang ada di kantor. Jadi, dan juga kadang-kadang kalau terlibat dalam beberapa proyek, bertanggung jawab juga sebagai desain arsitektur dari sistem IT yang akan diimplementasikan atau diinstal, dipasang di perusahaan untuk memastikan agar sistem itu bisa beroperasi dengan baik, sistem itu stabil, sistem itu dibangun dengan kapasitas yang cukup sehingga beban proses untuk memproses data-data dari customer atau dari pelanggan bisa dilakukan dengan baik. Ya, jadi sistemnya sangat kritikal bagi bisnis, sehingga kalau sistem itu terjadi apa-apa pada sistem tersebut maka perusahaan bisa kehilangan uang yang banyak. Jadi perlu dilakukan satu usaha yang sangat cukup besar supaya memastikan bahwa ketika sistem itu beroperasi tidak terjadi masalah. Itu sebagai kerjaan di kantor ya, hari-hari. Adapun kerjaan sebagai pengajar Al-Quran, setiap weekend biasanya mengajar kawan-kawan yang tertarik untuk belajar qiraat, dan juga ada juga beberapa yang tertarik untuk menyetorkan hafalan atau tasbih hafalan Al-Quran. Ya, jadi untuk misi kita juga supaya membumikan Al-Quran ini di kalangan masyarakat Indonesia gitu, secara khususnya dan umumnya juga masyarakat Malaysia apabila dapat terjangkau. Karena banyak sekali masalah yang terjadi di masyarakat umat Islam di Indonesia dan di Malaysia, itu banyak ramai orang yang tidak paham Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran, sehingga perlu adanya pengajar-pengajar yang lebih kreatif dalam mengajar dan juga memastikan bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita bisa buat walaupun cuma sedikit. Yang pasti kita berusaha sebisa mungkin untuk mengajarkan Al-Quran sebanyak-banyaknya dan juga merubah ya gitu persentase kurangnya orang-orang yang cukup untuk yang layak membaca Al-Quran menjadi lebih baik lagi. Yang jadi tujuannya seperti itu untuk. Nah, itu biasanya saya sediakan waktu, habis sediakan waktu hari Sabtu dengan Ahad lah gitu, tergantung waktu yang tersedia untuk teman-teman yang mau itu belajar Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Abi sejak kecil menyukai komputer? Menyukai komputer sebetulnya nggak terlalu ya, karena mungkin juga faktor kesulitan biaya waktu kecil, jadi kita nggak punya komputer sebagaimana sekarang yang komputer sudah murah. Zaman dulu sangat mahal, dan juga dulu fitur-fiturnya gitu nggak terlalu menarik juga zaman dahulu, jadi tidak punya akses ke komputer dengan baik. Ada mungkin waktu selama SMP ada beberapa kali kursus gitu ya komputer gitu, kemudian di SMA juga beberapa kali, tapi yang paling mulai masuk ke komputer itu setelah lulus SMA gitu. Waktu itu diperkenalkan dengan internet, kawan ada yang punya internet di rumah gitu, udah connect gitu kan, ternyata baru tahu gitu seperti ini. Kemudian juga setelah itu mulai di kampus juga kan, jadi ada internet juga di kampus sehingga ada email, baru mulai buka email, buat email, dan juga mulai belajar otodidak lah, belajar sendiri apa-apa yang bisa kita belajar di komputer. Memang kebetulan saat itu juga bidang studi di ITB juga mendukung tentang komputer, karena ada materi pelajaran komputer juga, beberapa tugas juga harus disubmit dengan komputer gitu kan, ada juga yang harus dihubungkan seperti microcontroller dengan komputer, sehingga mau nggak mau belajar komputer itu menjadi satu kewajiban juga untuk mulai dibangun lah. Tetapi mungkin yang paling ultimate-nya, yang paling ujung-ujungnya itu, yang paling besarnya setelah lulus dari ITB barulah itu mulai betul-betul, karena setelah lulus dari ITB sebagian besar kerjaan kantor itu lebih berhubungan dengan komputer, jadi mau nggak mau harus mulai praktek sendiri gitu ya, benda-benda yang dulu kita nggak sempat buat waktu di kuliah kita buat semasa kita kerja. Pertanyaan keempat adalah, siapakah tokoh idola Abi?
Ya, takhidullah sudah jelaskan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir adalah, apakah pesan Abi kepada generasi muda, terutama yang sedih dalam suasana pandemi COVID-19 ini? Iya, pesan pada generasi muda jangan jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa gitu kan. Ya, karena kondisi pandemi ini memang tidak menguntungkan bagi kita tidak bisa jalan-jalan keluar, tidak bisa main, tidak bisa makan di luar dengan bebas, nonton film gitu kan ya, main ke taman semuanya, kita nggak bisa jalan-jalan juga liburan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba bersyukur aja atas apa yang masih bisa kita nikmati, karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah kurangkan rezekinya gitu ya, hati meninggal kena COVID gitu. Ada juga yang pekerjaannya mungkin hilang karena masa pandemi ini kan banyak ekonomi yang turun ya, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan, lapangan pekerjaan tutup gitu kan. Kemudian juga ada orang-orang juga yang sakit berkepanjangan karena COVID gitu. Jadi kita masih bersyukur, kita masih dikasih kesehatan, itulah kita syukuri. Karena mungkin pandemi ini juga bisa merupakan ujian bagi kita juga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat bebas untuk jalan-jalan, nikmat hidup. Itu adalah nikmat yang kadang-kadang manusia ini suka take for granted lah, acuh gitu, lupa dengan nikmat ini. Kadang-kadang nggak bersyukur gitu, kita bisa jalan-jalan keluar, kita bisa makan di luar, kita bisa bepergian ke luar negeri. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebetulnya. Dan sekarang nampak kan begitu, kita terbatas, semuanya nggak bisa kemana-mana, sehingga membuat kita merasa bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita ya. Nah, jadi kita banyak bersyukur saja atas apa yang kita nikmati gitu. Jangan selalu melihat sesuatu yang kita nggak punya. Jadi kalau kita cuma punyanya makanannya ini, sudah nikmatin, syukuri, alhamdulillah. Karena ada orang yang tidak punya makanan yang kita makan. Kita cuma bisa beli misalnya handphone yang ini gitu, syukurilah, alhamdulillah. Karena ada orang yang tidak bisa beli handphone yang seperti itu ya. Jadi pasti ada orang di bawah kita. Jadi kalau kita dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lihat itu ya orang di bawah kita yang tidak memiliki, yang tidak seberuntung seperti kita. Nah, kita jangan mengukur kita kepada orang-orang yang lebih mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada kita, misalnya orang-orang kaya yang lebih kaya daripada kita. Jangan gitu ya, itu menyembah jadi kufur nikmat. Jadi kita bersyukur aja, kita masih bisa makan, masih hidup, masih sehat, itu dari nikmat yang besar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami berdoa semoga pandemi ini segera dicabut ya. Jadi nggak usah khawatir, karena sebetulnya pandemi ini sebetulnya nggak terlalu buruk. Kalau kita lihat zaman dahulu, manusia sudah pernah melalui kelamnya sejarah manusia ya. 100 tahun yang lalu ada perang dunia gitu kan ya, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu perang dunia kedua gitu, kemudian 100 tahun yang lalu perang dunia pertama. Itu luar biasa, banyak kota-kota hancur, orang mengungsi, banyak orang mati di jalan-jalan. Dan manusia pun bisa akhirnya membangun lagi kehidupannya 20-30 tahun ya. Sekarang apalagi cuma pandemi seperti ini saja, tentunya perkara yang kecil. Jadi kita jangan terlalu merasa dibatasi, karena walaupun kita tidak bisa secara fisik kita keluar jalan, tentu kita masih bisa pakai internet gitu kan ya. Kita masih bisa berinteraksi dengan kawan-kawan lewat sosial media, yang zaman dahulu itu nggak ada yang seperti itu ya gitu. Udah? Terima kasih Abi sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Zuhud. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.